Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andranik Akila Gitrif. Saya dari kelas 12-6. Kali ini saya akan membahas soal tentang rangkaian loop, rangkaian secara seri paralel, dan rangkaian secara majemuk. Berikut videonya. Baik, di sini ada rangkaian majemuk di mana ada loop 1 dan loop 2. Yang ditanya, tentukan besar dan arah kuat arus listrik yang mengalir melalui resistor 2 ohm. Berarti di sini. Lanjut yang pertanyaan kedua, tentukan besar dan arah kuat arus listrik yang mengalir melalui resistor 1 ohm. Yang ini. Dan yang C, tentukan besar dan arah kuat arus listrik yang mengalir melalui resistor 3 ohm. Berarti yang berada di sini. Baik, lanjut kita ke pembahasan jawaban. Baik, ini adalah jawabannya. Jika kita misalkan loop 1 sebelah kiri dan loop 2 ada di sebelah kanan, maka di hambatan R1 kita sebut R1. Dan untuk arahnya itu naik ke atas, belok ke kanan, turun ke bawah, dan kembali lagi bertemu dengan kutub negatif. Ini adalah I1. Lanjut, untuk I2, dia berada pada di tengah-tengah antara loop 1 dan loop 2. Berarti yang sebelah sini. Dan untuk loop 3, dia berada pada sebelah kanan sini. Cara melihat arahnya adalah kita melihat pada kutub positifnya. Jika kutub positifnya berada di bawah, maka arah pada loop 2 itu arah pada I3 itu ke bawah, ke kiri, ke atas, ke kanan, dan kembali lagi bertemu dengan kutub negatif. Oke, kita sudah mulai masuk kepada mencari jawaban A, B, dan C. Nah, untuk mencari persamaan yang pertama, kita harus perhatikan rangkaian loop 1. Oke, dengan menggunakan hukum Kirchhoff 2, di mana bunyi hukum Kirchhoff 2, sigma IR ditambah sigma epsilon sama dengan 0. Nah, baik, kita perhatikan pada rangkaian 1 untuk menentukan persamaan yang pertama. I dikali R1 ditambah I2 dikali R2 ditambah I2 ditambah R2 kecil ditambah I1 kali R1 dikurang E2. Mengapa dikurang? Karena kita di sini bertemu dengan kutub negatif terlebih dahulu. Nah, lanjut. Nah, di sini kita bertemu dengan kutub negatif lagi. Berarti kita kurang lagi menjadi E dikurang E2 dikurang E1. Nah, setelah itu didapat hasil 2I1 ditambah I2 ditambah I2 ditambah I1 kurang 3 kurang 9 sama dengan 0. Nah, untuk 2I1 dengan I1 itu bisa ditambah, dan I2 ditambah I2 itu juga bisa dijumlahkan, sehingga mendapatkan hasil 3I1 ditambah 2I2 dikurang 12 sama dengan 0. Maka kita dapat persamaan yang pertama. Nah, untuk yang rangkaian 2, sama seperti sebelumnya, kita masih menggunakan hukum 2 Kirchhoff, di mana sigma IR ditambah sigma epsilon sama dengan 0. Berarti kita perhatikan sekarang pada rangkaian yang kedua, yang di antara loop 1 dan loop 2. Nah, yang kita dapat I3 dikali R3 ditambah I3 dikali R3 kecil dikurang I2 kali R2 kecil dikurang I2 kali R2 ditambah epsilon 2 dikurang epsilon 3 sama dengan 0. Nah, kita langsung dapatkan hasilnya, yaitu 3I3 ditambah I3 kurang I2 kurang I2 tambah 3 kurang 9. Di sini kita bisa jumlahkan lagi 3I3 dengan I3 dan min I2 dikurang I2. Hasilnya adalah 4I3 dikurang 2I2 kurang 6 sama dengan 0. Nah, karena bisa disederhanakan menjadi lebih kecil lagi, kita bisa bahagi
kita bisa bahagi 2. Hasilnya itu 2I3 dikurang I2 kurang 3 sama dengan 0. Maka didapatkan persamaan yang kedua. Nah, kita sudah mulai masuk ke persamaan yang ketiga nih. Nah, untuk mencari persamaan yang ketiga, kita menggunakan hukum Kirchhoff yang pertama, yaitu bunyinya sigma I masuk sama dengan sigma I keluar, di mana I1 sama dengan I2 ditambah I3, maka kita misalkan I3 sama dengan I1 kurang I2. Mengapa? Karena kita sesuaikan dengan pemisalan arah yang pertama tadi. Nah, maka kita dapat persamaan yang ketiga adalah I3 sama dengan I2 I1 dikurang I2. Nah, itu adalah persamaan yang ketiga, teman-teman. Setelah kita mendapatkan persamaan yang ketiga, kita mencari persamaan keempat dengan cara substitusi persamaan 3 ke persamaan 2. Nah, lanjut kita substitusikan 2I3 dikurang I2 kurang 3 sama dengan 0. Nah, setelah itu pada 2I3 kita masukkan yaitu I1 dikurang I2 dikurang I2 dikurang I3 sama dengan 0. Setelah itu kita kali masuk 2 dikali I1 2 dikali min I2 yang mendapatkan hasil 2I1 dikurang 2I2 dikurang I2 dikurang I3 dikurang 3 sama dengan 0. Setelah itu min 2I2 dikurang I2 itu bisa kita kurang, menjadi hasilnya itu 2I1 dikurang 3I2 min 3I2 dikurang 3 sama dengan 0. Maka kita dapatlah hasil persamaan yang keempat. Selanjutnya kita eliminasi persamaan 4 dan persamaan 1. Di mana persamaan 4 itu adalah 2I1 dikurang 3I2 dikurang 3 sama dengan 0. Dan persamaan 1, 3I1 ditambah 2I2 kurang I2 sama dengan 0. Nah, agar bisa kita tambah, yaitu kita kali untuk persamaan 4 kita kali 2 dan persamaan yang pertama kita kali 3. Mengapa? Agar I2-nya bisa habis. Nah, jadi hasil setelah dikali itu untuk persamaan 4 setelah dikali 2 menjadi 4I1 dikurang 6I2 dikurang 6 sama dengan 0. Untuk persamaan 1 kita kali 3, 9I1 ditambah 6I2 dikurang 36 sama dengan 0. Setelah itu kita tambah. Nah, untuk hasilnya I2 menjadi habis dan menyisakan 4 ditambah 9, 4I1 ditambah 9I1 menjadi hasilnya 13I1 dikurang min 6 ditambah 3 ditambah min 36. Hasilnya adalah min 42. Nah, jadi kita sudah dapatkan hasil 13I1 dikurang 42 sama dengan 0. Untuk 4 setelah itu 13I1 sama dengan 42. Jadi nilai min 42 pindah ruas menjadi positif. Setelah itu I1 sama dengan 42 dibagi 13. Jadi ini adalah hasil dari I1, kuat arus pada I1. Baik, sekarang kita memasuki mencari hasil I2. Pertama langkahnya adalah kita masukkan I1 kepada persamaan 1, yaitu 3I1 ditambah 2I2 dikurang 12 sama dengan 0 menjadi 3 dikali 42 per 13 ditambah 2I2 dikurang 12 sama dengan 0. Hasilnya adalah 126 per 13 ditambah 2I2 dikurang 12 sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita jumlah 126 per 13 dikurang 12. Kita samakan penyebutnya, hasilnya adalah 2I2 ditambah 126 kurang 156 per 13 sama dengan 0. Selanjutnya, jika kita kurang 126 kurang 156, hasilnya adalah 2I2 dikurang 30 per 13 sama dengan 0. Nah,
Setelah itu min 30/13 pindah ruas menjadi 30/13. Jadi 2I2 sama dengan 30/13. I2 sama dengan 30 dibagi 2 kali 13. 30 kita sederhanakan, 30 bagi 2 itu hasilnya 15. Jadi 15 dibagi 13. Jadi I2 sama dengan 15/13 ampere. Kita menentukan kuat arus listrik yang mengalir pada I3. Kita tadi sudah mendapatkan bahwa I3 sama dengan I1 dikurang I2. Nah, I1 sudah kita dapatkan 42/13 ampere dikurang 15/13 ampere. Jika kita kurang, itu hasilnya adalah 27/13 ampere. Maka I3 adalah 27/13 ampere. Maka sudah selesailah pertanyaan yang kita jawab, teman-teman. Oke, kita sudah sampai pada kesimpulan. Kesimpulannya adalah kuat arus listrik yang mengalir pada resistor 2 ohm sebesar 3,23 ampere dengan arah masuk ke titik cabang atas. Dan lalu kuat arus listrik yang mengalir pada resistor 1 ohm sebesar 1,515 ampere dengan arah keluar pada titik cabang atas. Dan kuat arus listrik yang mengalir pada resistor 3 ohm sebesar 2,07 ampere dengan arah keluar dari titik cabang atas. Baik, itu kesimpulannya. Terima kasih. Nah, pada soal kali ini kita mendapatkan soal rangkaian resistor secara seri paralel, di mana kita mendapatkan 3 hambatan. Yang pertama ada hambatan 6 ohm, hambatan 5 ohm, dan hambatan 10 ohm. Dan sumber tegangan yaitu 9 volt. Pertanyaan pertama, apa yang terjadi pada rangkaian jika saklar ditutup? Jelaskan. Yang kedua, apakah pada rangkaian berlaku hukum 1 Kirchhoff? Jelaskan. Baik, langsung kita jawab. Untuk langkah pertama, rangkai 3 resistor menjadi 2 resistor dan disederhanakan menjadi 1 resistor yang disebut dengan R total. Nah, yang kedua, terapkan prinsip rangkaian resistor secara paralel untuk tentukan hambatan pengganti dari R5 dan R10 yang dinamakan R paralel. Diperoleh 1/Rp sama dengan 1/5 ditambah 1/10. Itu hasilnya adalah 5 tambah 10 dikali 5 kali 10, hasilnya 15/50. Jika 15/50 dibagi, hasilnya adalah 3,3 ohm. Nah, langkah ketiga, tentukan hambatan total dari R6 dan Rp yang disebut R total. R total rumusnya adalah R total sama dengan R1 ditambah R2 ditambah sampai Rn. Nah, jika pada soal hanya terdapat hambatan 6 ohm dan hambatan R paralel. R total sama dengan 6 ohm ditambah 3,3 ohm sama dengan 9,3 ohm. Jadi R totalnya adalah 9,3 ohm. Langkah selanjutnya, jika saklar ditutup, maka kuat arus listrik mula-mula mengalir melalui resistor 6 ohm dan besarnya sama dengan besar kuat arus listrik total. Selanjutnya, kuat arus listrik tersebut terbagi 2. Ada yang mengalir hambatan 5 ohm maupun hambatan 10 ohm. Nah, selanjutnya kita mencari I total. I total sama dengan V total dikali R total. Diketahui V total adalah 9,0 volt dikali dengan R total, di mana R total adalah 9,3 ohm. Jika kita bagi, maka hasilnya adalah 0,97 ampere. Maka I totalnya adalah 0,97 ampere. Mari kita buktikan. Jika I total adalah 0,97 ampere, dengan cara kita perbandingkan I5 ohm dengan I10 ohm. Jadi hasilnya adalah 1/5 berbanding 1/10. Maka hasilnya adalah 10/5. Oke, kita masuk pada I5 ohm. I5 ohm sama dengan 10/15. 10/15 itu berasal dari mana? Berasal dari perbandingannya. Jadi I5 sebelah kiri dan I10 sebelah kanan. Nah, lanjut.
10/15 dibagi 0,97 ampere. Hasilnya adalah 0,65 ampere. Lanjut, I10 ohm sama dengan 5 bagi 15 5/15 dibagi 0,97 ampere. Hasilnya adalah 0,32 ampere. Baik, kita masuk pada pertanyaan kedua. Apakah terdapat hubungan hukum satu Kirchhoff? Oke. Pada rangkaian resistor seri paralel tersebut berlaku di titik cabang pertama, kuat arus listrik yang masuk pada titik cabang sebesar 0,97 ampere dan jumlah kuat arus listrik yang keluar dari titik cabang tersebut adalah 0,65 ampere ditambah 0,32 ampere. Hasilnya adalah 0,97 ampere. Sedangkan di titik cabang kedua, jumlah kuat arus listrik yang keluar dari titik cabang itu adalah 0,96 ampere. Dari mana 0,96 ampere? Dari 0,65 ampere ditambah 0,32 ampere. Dengan demikian, berhasil dibuktikan kembali hukum satu Kirchhoff. Terima kasih. Sekian video pembahasan dari saya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.